Salam sehat Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya adalah Nambang Jaya Prasetyo. Saya adalah guru di SMP Negeri 12 Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Pada awal tahun pelajaran 2022-2023, sekolah saya memutuskan untuk menerapkan kurikulum Merdeka secara mandiri. Satu hal yang berbeda dari kurikulum sebelumnya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan hal ini merupakan hal yang baru bagi kami. Sebagai seorang wakil kepala sekolah, saya pun ditunjuk untuk mengkoordinir teman-teman di sekolah saya untuk melaksanakan kegiatan P5. Mungkin bagi sekolah yang menerapkan IKM untuk pertama kalinya akan kebingungan. Bagaimana penerapannya? Strategi apa yang digunakan agar kegiatan P5 dapat bisa berjalan efektif dan efisien? Berikut praktik baik yang saya lakukan di sekolah saya. Saya tidak memiliki gambaran terkait dengan pelaksanaan P5 di sekolah. Saya dan warga sekolah harus bergerak cepat untuk menindaklanjuti hal ini. Mengingat kegiatan P5 ini sebenarnya harus sudah mulai berjalan seiring dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah saya. Pemerintah telah menyediakan satu platform, yakni platform Merdeka Mengajar, yang bisa membantu saya untuk memahami lebih dalam melalui contoh-contoh modul P5 yang tersedia. Strategi saya yang pertama adalah menggali potensi yang dimiliki oleh sekolah. Di sekolah saya, orang tua murid banyak berprofesi sebagai petani, ditambah potensi lahan terbuka hijau di sekolah saya. Maka, kegiatan P5 pun memanfaatkan aset tersebut secara maksimal. Langkah selanjutnya, saya berdiskusi bersama kepala sekolah dan koordinator P5, kemudian menyusun alur P5 di sekolah dan melaksanakannya. Kita cangkul atau kita gemburkan, kita bikin bedengan, diusahakan bedengan itu tidak tenggelam, tidak tergenang air. Tema P5 yang kami ambil di tahun pelajaran 2022-2023 adalah yang pertama, gaya hidup berkelanjutan dengan judul Merawat Kebun Sekolahku. Kemudian, kearifan lokal, yakni dengan judul Minuman dan Cemilan Sehat dari Kebun Sekolahku. Kemudian yang selanjutnya adalah kewirausahaan, yaitu peluang usaha minuman dan cemilan sehat. Ketiga tema tersebut saling terkait dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh sekolah, yakni lahan terbuka hijau yang awalnya belum dimanfaatkan secara maksimal, bertransformasi menjadi kebun sekolah. Tidak lupa kegiatan monitoring dan evaluasi untuk proses perbaikannya. Kegiatan P5 dengan memanfaatkan potensi di sekolah saya pun berhasil dilaksanakan. Warga sekolah pun mulai memahami esensi dari kurikulum Merdeka, di mana pendidikan haruslah mengantarkan murid menjadi manusia yang berhasil sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Siswa pun tampak bersemangat karena proyek yang dilakukan sudah sangat relevan dengan keseharian mereka atau kontekstual. Saya sangat senang dengan kegiatan P5 di sekolah kami. Apa yang dilakukan telah menambah wawasan kami terkait bagaimana mengolah lahan tidur menjadi lebih produktif, bahkan bisa memiliki nilai jual. Bagian yang paling saya senangi adalah bagaimana kami secara bersama-sama mengolah hasil kebun sekolah kami menjadi minuman dan cemilan sehat. Banyak pengalaman baru yang kami dapatkan. Setiap sekolah pasti memiliki potensinya masing-masing, baik potensi di dalam maupun di sekitar lingkungan sekolah. Sayang sekali jika potensi yang dimiliki oleh sekolah tidak dimanfaatkan secara maksimal. Melalui kegiatan P5 inilah kesempatan sekolah untuk lebih mengembangkan potensi tersebut. Dalam proses pelaksanaannya tentu saja warga sekolah harus bekerja sama. Bahkan penting untuk berkolaborasi dengan orang tua peserta didik. Karena dari ragam keahlian orang tua peserta didik, siapa tahu ada potensi yang bisa dimanfaatkan untuk
melaksanakan P5 di sekolah. Misalkan menjadi narasumber. Bekal pengetahuan kami terkait P5 tidak ada. Kami sempat kebingungan bagaimana harus melaksanakannya. Namun pemerintah telah menyediakan platform Merdeka Mengajar sebagai fungsi bagi kami sebagai pelaksana kurikulum Merdeka secara mandiri. Kami mendapatkan banyak referensi terkait modul-modul P5 di sana. Dengan adanya referensi ini sangat membantu kami dalam menyusun modul P5 untuk sekolah kami. Kegiatan P5 akan berdampak besar jika kegiatan yang dirancang benar-benar kontekstual dan memaksimalkan potensi atau aset yang ada di sekolah. Pembelajaran akan menjadi lebih bermakna bagi peserta didik karena sesuai dengan konteks lingkungannya. Karena dirancang berdasarkan potensi atau aset yang dimiliki, niscaya kegiatan P5 tidak akan memberatkan sekolah yang melaksanakannya. Demikian praktek baik yang telah saya lakukan. Semoga menginspirasi Bapak Ibu semua. Salam dan bahagia.